Tapi kami ingin combine nih berduanya, Icut di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kami ingin mengangkat suatu potensi daerah. Kita spill nggak nih? Boleh. Sebenarnya anak-anak stunting ini kenapa sih gitu? Apa karena gizinya kah? Apa karena lingkungannya? Ternyata bukan hanya dari gizinya saja. Fun fact-nya, Gampong Pande ini merupakan cikal bakal, titik awal kerajaan Aceh. Ketika kita sebagai pemuda ini tidak ada aksi, ya, itu sia-sia gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RRI. Wih. Agak beda ya tampilannya hari ini ya. Kok ada Oke. dia gitu. Kenapa ada aku lagi ya Iya. gitu ya. Jangan bosan-bosan ya Sobat RRI. Balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Dan aku Sarah. Oke, kali ini kita bakalan ngobrol cantik ya. Cantik banget. Ngobrol santai, ngobrol seru, Kayak ngobrol nongkrong aja gitu bener ya. sambil Tapi ngopi-ngopi, berisi. bener. Jadi ini kan kayak anak generasi Z yang semakin menyala ya. Nyala bangku. Iya benar, ngobrol Oh, sambil Gen Z. ngobrol. Emang aku Iya. milenial ya, Iya. sorry. Iya, Oke, makanya. kita balik ke laptop ya. Lanjut. iPad. Oh iya, lanjut. Enggak tap. Kenapa sih perkenalan ini sih? Oke, hari ini Sarah kita ngapain ini? Kita akan ngobrol-ngobrol terkait kemarin kita juga udah ada anak-anak muda yang berprestasi Kak sebelumnya. Tapi kita Benar. kedatangan yang spesial juga sekarang nih Kak, yang baru banget diangkat jadi Agam Inong Banda Aceh 2025. Wih, inilah Ada mereka siapa, ya. Kak? Ada Sakti. Aprilian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak Waduh, halus agak ya, adem soft ya, spoken adem ya. gitu. Dan tadi kita emang agak barbar ya, Sa. Adem gitu. Adem dikit coba gimana? Oke, ada Sakti ya, berarti panggilnya Sakti. Iya, Panggilnya Sakti tapi pakai G ya, bukan Pakai pakai G, K bukan ya. pakai K. Itu ada makna lain atau gimana? sebenarnya biar beda aja sih. Oh. Beda aja. Kalau tampil. Sakti nanti dia ada ilmu apa gitu. benar. Tiba-tiba mengeluarkan cahaya-cahaya ilahi gitu Itu kan. Sakti ada ilmuwan ya tuh. Itu ada Ya siapa tahu kekuatan. ada kekuatan kan pasti ada dong, ada skill sampai dia jadi agam Banda Aceh. Iya, benar. Waduh panjang ya tiba-tiba dari nama Sakti ya. Oke, dari Sakti ini dari asli Banda Aceh atau gimana? Aslinya dari Kota Banda Aceh. Kota Oke, Banda. berarti di tahun ini ya jadi Agam Banda Banda Aceh Aceh, ya, alhamdulillah ya. 2025. Wow, Iya. luar biasa. Next, di sebelah Sakti ada siapa? Di sini cantik banget ya. Ada Cut Rizka Adila Muli. Ini Banda Halo, Aceh assalamualaikum 2025. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kamu panggilannya Cut, Rizka, Adila atau Muli nih? Icut, ya. Icut aja. Oh, Icut aja, Namanya iya. empat Aja. kata loh. Iya, bisa dipanggil semua soalnya. Makanya. Bisa Rizka, Adila, bisa Muli. Muli, makanya aku tanya kan, berarti panggilnya nih Cut aja nih. Iya, boleh Icut aja. Oke, berarti Cut juga menjadi Inong Banda Aceh 2025 ya. Iya, alhamdulillah. Wih, gimana perasaannya Cut? Apakah deg-degan? Apakah berbeda? Apakah ada feel lain? Apakah ada kekuatan seperti Sakti? Gimana nih feel-nya nih Cut? Feel-nya alhamdulillah bersyukur sekali dan senang kali nih, excited kali nih bareng Sakti juga, udah kenal lama ke kita ya. Jadi sangat senang dan siap nih untuk kedepannya buat hal-hal baru nih untuk Banda Aceh. Karena perjalanannya bakalan panjang ya. Iya. Kita kemarin baru berapa lama jadi Agam Inong Aceh diangkatnya? Baru seminggu. Kurang lebih seminggu. ya. Iya. Tadi kamu bilangnya apa? Fresh from the oven. Waduh, langsung keluar Langsung menyala fresh. gitu ya. Baru siap matang Matang gitu. banget. Oke, jadi nih boleh dong ceritain pertama kali nih Sakti mengikuti Agam Banda Aceh ini sebelum ya, before kita ceritain visi misi dan gebrakan akan Mungkin di tahun perjalanannya dulu ya. 2025. Iya, perjalanannya dulu deh dari Sakti. Kenapa bisa milih jadi Agam Banda Aceh? Iya, jadi sebenarnya berawal dari kegelisahan para anak muda ya. Oh my Waduh, God. bisa sama Kalau sih. dia kegelisahannya beda nih. Nggak bisa disamain. Please ya, tolong jangan kenain samping ya, kayaknya aku selalu dibully nih ya. Ini bisa nih kita bahas nanti ya tentang pembulian ya. Oke, lanjut. Angkat tangan. Jadi berawal dari kegelisahan Sakti sendiri yang Sakti kan bukan dulunya sih, saat ini juga sedang menjalani pendidikan sarjana ya, sarjana di Ilmu Komunikasi Universitas Syah Kuala. Jadi gelisah nih, ini kayak Sakti cuman kuliah aja, ini apa ya gebrakan baru yang harus bisa Sakti buat gitu ya. Kemudian searching dong, ya kan? Iya, Kita searching di dong Instagram. di Bukan searching cewek kan? Oh, enggak dong. Bukan dong, bukan enggak. dong. Ya, enggak, kan ada yang kayak berprestasi kayak Oh iya, mungkin sekali scroll enggak, scroll ada satu-satu. lanjut. Iya, Lanjut. gitu. Jadi
pas lagi nyari-nyari itu lihat nih Agamemnon Kota Banda Aceh, wah menarik gitu ya, menarik. Habis itu lebih dalam lagi mencari tahu sebenarnya Agamemnon Kota Banda Aceh ini apa sih fokusnya, apa sih yang dilakukannya gitu. Karena Sakti sendiri tipe remaja yang suka kayaknya kita nih sebagai remaja ini harus berkontribusi dalam pembangunan yang ada di kota kita gitu. Nah, jadi pas lihat Agamemnon Kota Banda Aceh, wah ini cocok nih wadah Sakti nih gitu kan. Menemukan harta Menemukan. karun. Iya, benar Benar, sekali. benar. Terus kemudian buka pendaftaran dan di situ kami juga udah mulai persiapan berkasnya. Juga ada beberapa seleksi interview dari pihak ikatannya dan sampai masuk ke dalam top 10 finalis Agamemnon Kota Banda Aceh 2025 seperti itu. Dan kemudian kami melaksanakan karantina selama kurang lebih 3 hari ya. Iya, 3 hari. 3 hari. Kemarin kami melaksanakannya tuh di Hotel Hip Hop di Mesir Raya, di dekat Mesir Raya itu. Dan sebelum dari karantina kami juga melakukan prakarantina ya. Prakarantina itu sendiri banyak sekali kelas-kelas yang kami ikuti yang tentunya menambah potensi yang ada di dalam diri kami gitu. Kemudian dan alhamdulillah di malam penobatan tepat pada tanggal 10. 10 ya November. Di malam hari itu juga alhamdulillah diamanahkan dan berhasil mendapatkan juara menjadi Agamemnon Kota Banda Aceh 2025. Luar biasa. Semulus itu ya Sakti ya. Tapi sebelum itu ada ikut organisasi kah? Tahu cuman ikut Iya, Agamemnon aja. Sebelumnya juga ada ikut organisasi kepemudaan lainnya ya yang tentunya fokusnya itu kepada remajanya gitu. Dan sebelumnya juga pernah ikut duta-duta lain juga duta apa gitu. itu? Ada beberapa duta ya. Ada beberapa duta seperti duta lingkungan, juga duta Kamtipmas, Sadar Hukum dan duta genre juga pernah gitu. Dan saat ini mengikuti ajang pemilihan Agamemnon Kota Banda Aceh. Berarti emang udah malang buana ya. Bermakna Bermakna kehidupannya sekali. ya. Ini yang udah terstruktur ya. Udah di list satu-satu jadi apa. Benar. 2026 jadi apa. Nanti kita lihat lagi. Benar, kita tunggu aja ya gebrakan dari Sakti Amin, yang amin, selanjutnya. Kembali ke Cut. Aduh Cut, kamu gimana nih Cut perjalanan kamu? Kenapa bisa Jadi tertarik nih menjadi Inong Banda Aceh? Apa visi misi kamu sih sebenarnya? Iya, jadi kan awalnya untuk Icut sendiri itu dari dulu ya, dari Icut SMA. Sedikit cerita nih. Jadi pas Icut SMA itu Icut udah sering nih, udah tahu tentang Agam Inong Banda Aceh dan Agam Inong Aceh juga. Jadi Icut setiap tahun, setiap hari Icut lihat live streamingnya nih lewat YouTube gitu. Gimana sih pemilihannya, apa aja sih yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, tapi Icut sendiri ini motivasi terbesar Icut adalah mengikuti Agamemnon ingin keluar nih dari zona nyaman Icut yang kebetulan Icut ini merupakan mahasiswa kedokteran yang kerjanya itu ya mungkin Nggak jauh-jauh dari buku. nggak jauh-jauh dari buku, tiap malam belajar, buat jurnal gitu ya. Jadi Icut pengen sesuatu apa ya yang harus aku kembangkan dan apa sih gebrakan baru aku dan gimana caranya Icut ini bisa keluar nih dari zona nyaman yang kita juga tahu ya sebagai dokter nanti di masa depan nggak boleh takut ketemu orang, harus punya public speaking yang bagus dan juga ketika ketemu orang kita senang, kita bisa adaptasi dengan cepat dan itulah motivasi terbesar Icut ingin keluar dari ketakutan Icut sendiri itu karena memang dari dulu Icut pengen sekali nih ikut Agam Inong tapi selalu terkendala karena ketakutan yang Icut punya terus juga jadwal gitu tapi alhamdulillah karena sekarang Icut juga udah di semester 7 dan Icut melihat ada peluang untuk Icut ikut ya bismillah aja kita waktunya. iya bismillah aja kita coba ikut dan alhamdulillah setelah dilewati senang karena bersyukur sih punya kawan-kawan baru dan juga ternyata nggak sesulit itu gitu selama kita mau kita punya niat yang baik ya insya Allah akan dipermudah aja jalannya dan ketika kami proses karantina juga selama 3 hari itu banyak banget pelajaran yang bisa kami ambil dan di situ kita belajar gimana cara sosialisasi, gimana cara berkomunikasi dan itu benar-benar membantu Icut untuk mendevelop diri Icut sendiri gitu untuk berkembang gitu. Wih, keluar dari zona nyaman. Iya. Mencari kegelisahan ini dari Dari zona nyaman. gitu ya. Waduh, Iya. akhirnya klub gitu. Jadi emang dari kekhawatiran pribadi masing-masing ya, Benar. mungkin takut nggak berkembang, Iya, mungkin benar. dari sini ada wadahnya, ya kenapa nggak ikut gitu. Kita Iya. kalau
Gelisah ngapain? Curhat Tidur story. tidur ya itu memang benar ya, gelisah tidur ya itu obat paling penting ya. Ini gelisah tiba-tiba jadi duta. Agak Waduh. minum Banda Aceh loh, Kak. Luar biasa ini ya gebrakannya ya. Kamu punya ini nggak sih tantangan tersendiri ketika tes atau ada kesulitan ketika kamu pertama kali ikut duta atau duta-duta lainnya nih, Sakti? Iya, tentu setiap apa yang kita putuskan itu pasti ada tantangannya ya. Nah, kalau misalkan Sakti sendiri tantangannya itu adalah bagaimana Sakti ini bisa menerima setiap apapun yang bisa Sakti terima. Aduh, Gitu. gimana tuh maksudnya? Karena ibarat gini, karena sebelumnya pernah ikut yang lain gitu. Jadi ketika kita mencoba suatu wadah yang baru, otomatis kita harus membawa wadah yang kosong nih. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti berada di wadah itu, kita terisi dengan wadah itu. Jadi kita memiliki wadah-wadah yang penuh sesuai dengan bidang-bidangnya gitu. Nah, sebenarnya lebih simpelnya itu tantangan itu dengan diri sendiri sih. Ya, diri sendiri bagaimana menerima lingkungannya, cara beradaptasinya gitu. Beradaptasi ya. Iya, seperti itu. Ya itu juga jadi salah satu tantangan Betul, beradaptasi. karena Pertama kali ya. juga beradaptasi dengan Sarah itu aku juga memiliki banyak tantangan ya. Ya, alhamdulillah Jujur ya. ya, akhirnya jujur ya. ya, memang itu bisa sangat berat. melewati ya. Akhirnya Makasih ya, bisa Kak. terlewati ya. Memang tantangan beradaptasi itu kan beda-beda karakter Iya, ya, benar, Sakti ya. Dan benar, kamu benar. harus mempelajari itu secara dalam ya. Iya, Luar benar sekali. biasa. Kalau kamu Cut gimana tantangan kamu? Oke, jadi menurut Icut ya, tantangan terbesar Icut ya, karena tadi awalnya kan Icut nih takut ya, gimana ya untuk kita mulai nih, gimana caranya Icut mulai untuk yuk bisa yuk kayak gitu kan. Nah mungkin tantangan yang dari Icut sendiri tuh mengenai kepercayaan diri sih. Nah jadi pas awal-awal ikut tuh kadang ya Icut tuh ngerasa apa aku bisa ya, apa aku pantas ya berada di posisi ini sekarang. Tapi alhamdulillahnya semuanya itu bisa berjalan baik dan ada support juga nih dari kawan-kawan kami semuanya kan dari top 10 finalis Agam Inong Banda Iya. Aceh itu benar-benar suportif gitu. Jadi kami di situ kayak bukan dalam kompetisi, bahkan kami kayak sedang yuk kita lagi berjuang bersama tapi tetap terasa gitu kekeluargaannya. Nah dari situ Icut terhilang sendiri nih rasa takutnya, rasa mindernya itu hilang sendiri gitu. Jadi karena kekeluargaan tadi dan Udah kayak teman aja. iya, udah kayak Bang, kawan, ya. udah kayak saudara aja. Bahkan sampai sekarang kami juga selalu masih Masih kontek-kontekan iya juga. kontek-kontekan, komunikasi kami tetap jalan. Jadi sangat bersyukur sih sebenarnya. Dan tantangan yang tadi itu bahkan bisa menjadi hal yang saat ini sekarang itu sangat Icut syukurin gitu. Kalau misalnya mungkin nggak ada hal tadi itu Icut nggak bisa merasakan yang seperti sekarang ini Berarti gitu. harus dicoba dulu semuanya. Iya, Iya, semua benar harus sekali. dicoba dulu. Yang negatif dulu. Kalau negatif mungkin itu nge-trigger kita untuk lebih bisa tahu apa nih akan kita lakukan kalau ini terjadi, mungkin plan Iya. A, plan B-nya seperti apa Iya, gitu. benar-benar. Iya. Tapi aku penasaran, Kak Cut kan kedokteran sekarang. Terus gimana ini? Kan kalau kita tahu stigma kedokteran itu kan lumayan sibuk ya. Iya, bagi waktunya nih, waktunya susah gimana Iya, nih, bener. ribet nih. Iya. Tiba-tiba malam udah hilang nih, kemana mau tes agak minong. Dosen dari nih. Cut, kemana Ini Cut? kemana Absen Cut? dulu, Absen dulu Cut. Gimana tuh Cut bagi waktunya? Oke, jadi menurut Icut yang paling penting ya untuk kita bagi waktu manajemen time kita itu adalah disiplin ya, disiplin dan gimana cara kita dalam memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin gitu. Kalau ditanya waktu itu cukup nggak pernah cukup gitu. Dalam 24 jam aja kita cuman tidur mungkin 8 jam ya. Kalau di dunia di kedokteran kesehatan 8 jam untuk orang dewasa dan selebihnya kita pasti nggak cukup aja waktu itu. Tapi gimana cara kita bisa manfaatin waktu itu sebaik mungkin gitu. Nah untuk Icut sendiri sebagai mahasiswa kedokteran selainnya tugasnya belajar untuk memenuhi intensitas akademik yang tinggi ya, tapi Icut juga bisa mengatur waktu itu dengan sebaik mungkin. Tadi ada skala prioritas yang harus kita terapkan juga dan kenapa nih kakak nih? Agak emang. Iya. Banyak yang rame-rame di sini. Iya. Lanjut Cut. Iya. Lanjut. Ini tadi ada lewat ya siapa gitu. Oke, lewat. Lanjut. Iya, terus juga gimana mengatur skala prioritas dan alhamdulillahnya Icut sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti Agam Inong ini dengan melihat kondisi akademis Icut juga karena Icut juga udah di semester 7 dan alhamdulillah juga sudah menyelesaikan tugas akhir gitu. Jadi Icut sekarang sedang mempersiapkan diri nih untuk gimana kebutuhan untuk yudisium nantinya gitu. Jadi berarti udah untuk selesai ya? iya untuk tingkat perkuliahannya itu udah selesai untuk sementara ini udah tidak ada lagi perkuliahan aktif gitu. Jadi
ini, makanya Icut bilang tadi ini momentum yang pas nih untuk Icut develop diri gitu, karena kita lihat peluang yang ada, waktunya ada, jadi nggak salah untuk kita coba gitu. Oke, berarti se-enjoy itu ya kalau Iya. punya pemikiran kayak ya udah waktunya digunain aja, Iya. nggak terlalu Waktu ya. overthinking juga Iya. ya. Oke, kalau Prinsipnya, dari mungkin menurut Icut prinsipnya adalah don't think, just do it ya. Don't kita think, just do terlalu it. banyak pikiran. Iya, jangan terlalu banyak Keras pikiran. ya. Kalau kita banyak pikiran nggak kejadian semuanya. Jadi kita lakuin aja apa yang menurut kita baik, selama itu positif, aman insya Allah. Iya, jalanin aja ya Cut ya. Pasti Iya. kampus juga dukung lah ya. Ih banyak dong fansnya. Ini fansnya udah ribuan ini. Jangan nungguin di luar ya. Ini banyak fansnya nih. Kita keluar tanda tangan terus ini. Tanda tangannya apa? Iya, Ini Ico dong. dong. Oke, kalau Sakti gimana Iya. bagi waktunya? Kamu kan juga banyak nih duta ini, duta itu. Ya kan pasti banyak juga ya apa namanya Kegiatan-kegiatan lain kegiatan-kegiatan mungkin lain mungkin baru buka satu udah ada satu lagi nih. Kamu Ya gimana? kayaknya udah banyak. Makanya ini bagi waktunya gimana nih? Mungkin Iya. bisa kami pelajari ya dari teman-teman Iya. ini ya. Ya, jadi kalau misalkan Sakti sendiri untuk ikut duta-duta lain itu juga udah lama nih. Jadi udah sempat vakum selama 2 tahun untuk tidak mengikuti ajang Tahun perdutaan. berarti 2023. 2022, iya. Oke, Gitu. berarti itu sempat stop ya? Sempat Total? stop. Iya, sempat stop total, tapi tetap tergabung di dalam komunitasnya gitu. Jadi lebih berkontribusi ke dalam komunitasnya. Kami melakukan aksi-aksi sosial, kami datang ke panti, datang ke rumah singgah, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah, jadi untuk sekarang ini ketika Sakti ikut Agam Inong Kota Banda Aceh, tentunya tidak terkendala bagi Sakti untuk memanage waktu tersebut gitu, karena Sakti memang tidak ada ikatan ataupun tidak ada kontrak yang selama setahun Sakti nggak boleh apa-apa gitu kan. Yang deal-dealannya Yang nggak ada didilan nggak ada, jadi strict sehingga ya. paling ya bagaimana tadi yang seperti Icut katakan, skala prioritas gitu. Bagaimana nanti ketika memang ada ujian di kampus itu gimana tuh cara memilihnya gitu. Tentu mau gimana pun tetap pendidikan nomor satu Yes, gitu ya, benar sekali. Jadi untuk Sakti sendiri untuk memanagenya tuh nggak terlalu sulit, paling ya untuk menentukan skala prioritasnya itu aja mungkin menjadi tantangan ya gitu. Yang penting prioritasnya yang mana itu yang diduluin. Iya, ya. benar-benar. Ya, jangan semuanya ya, kan kadang multitasking itu kan juga agak capek Iya, biasanya benar, ya, benar, nggak tahu benar. mau yang mana nih. Iya. Nggak Benar-benar. maksimal juga. Iya, Iya nggak benar, maksimal karena ya. nanti kalau misalkan terlalu banyak juga nanti malah keteteran semua Iya, gitu, nggak ada benar. Tapi nggak ada kalau yang sempat vakum, fokus. agak Nih, berat contohnya kayak ya. gini nih. Aku lagi ya. Jangan ketawa ya Cut ya, memang gini ya Cut ya. Oke. Tapi memang kalau misalnya udah sempat vakum itu kan susah untuk bangkit lagi, karena rata-rata nih kalau aku sendiri ya kalau udah vakum itu kan pasti ya udah gitu, Susah, alah males mungkin males ya, untuk bangkit ada lagi. Kamu kenapa bisa kepikiran bangkit lagi ya? Iya Sakti? benar sekali, itu juga menjadi tantangan bagi Sakti ketika Sakti baru pertama kali bergabung ataupun mengikuti ajang ini. Sakti mesti terkejut nih, karena kan udah lama nih, udah tahun nggak pernah jadi duta-dutaan gitu, ngomong di depan publik gitu-gitu kan. Jadi tantangan itu adalah mengasah kembali pisau yang sudah tumpul itu. Ya kan? Itu menjadi Ini kita kayak banyak hari ini banyak quote ya. Nih editor tolong ya tanda kutip quote-quotenya nih di iniin ya. Ditambahin di sini. karena kan pisau yang tumpul itu kan pernah tajam. Jadi bagaimana cara kita mempertajamnya itu ya tentunya dengan latihan. Habis itu juga kita recall tentang apa yang udah kita pelajari, pengalaman-pengalaman kita seperti itu. Itu juga menjadi salah satu tantangan besar bagi Sakti, dan alhamdulillah Sakti bisa Sampai melewatinya. sekarang udah jadi agam Iya, loh. jadi loh. Ini Dilawan berarti- masa-masanya juga Berarti ya. melewati waktu, melewati rintangan, melewati Iya. badai, semua dilewati Semua. ya. Dia Sempat vakum, bagi waktu, waduh, akhirnya menjadilah duta Inong, Agam Inong Kota Banda Aceh. 2025, luar biasa. Wih, oke, ini sebelum jadi kan Agam Inong ini kan pasti ada penilaiannya tersendiri ya. Kira-kira penilaian apa sih yang dinilai sama juri dari diri kalian nih ya, yang mungkin teman-teman bisa lihat, oh ternyata ini loh yang dinilai nih. Dari Icut dulu, kamu apa nih yang bisa kamu tunjukkan ke Agam ke Inong ya waktu kamu ikut event Mungkin itu? pada penjurian mungkin apa aja yang ditanya, apa yang kamu berikan juga mungkin untuk Banda Aceh mungkin pasti ditanya ya terkait itu. Jadi untuk menurut Icut ya, penilaian untuk menjadi seorang duta wisata itu ada 4 sih yang paling menurut Icut yang harus benar-benar nih kita harus ada, dan ini untuk diri kita juga. Yang pertama, kita punya intelektual sosial yang baik gitu. Jadi kita nggak cuman intelektual dari pikiran kita, tapi juga gimana kita dalam mentransfer
energi kita ke orang lain gitu, sosial kita gimana, karena itu seorang duta wisata itu harus penting banget untuk kita miliki gitu ya. Dan ini pasti menjadi penilaian juga, dan selain penilaian ini berguna banget nih untuk diri kita sendiri karena kita punya intelektual sosial yang sangat yang baik gitu. Yang kedua, gimana kita cara mengatur emosional kita nih, emosional kita. Ya kan, nah Ini penting iya, ya. emosional Emosional kita. itu penting ya. Iya, marah-marah soalnya nih. selain kita intelektual, kita harus bisa mengatur tingkat emosional kita yang bisa dilihat dari kepribadian kita, gimana cara kita berhadapan dengan orang lain gitu kan. Terus yang ketiga mungkin karakter kita seperti apa gitu. Karakter itu kan cerminan diri ya, gimana cara kita menampakkan diri kita, pembawaan kita seperti apa gitu. Itu karakter yang ketiga. Dan yang keempat yang paling penting adalah konsisten. Gimana ya, sama aja kan kalau misalnya ketiga tadi udah cukup, udah jalan semuanya, udah ada semuanya, tapi ternyata kita nggak konsisten ketika dihadapkan di situasi seperti ini, kita nggak bisa hadapinnya. Jadi bagaimana setiap harinya kita bisa mengembangkan diri kita dan konsisten dengan yang kita punya gitu. Menurut Icut itu sih. Kayaknya 4 itu udah ada di aku sih sebenarnya. Berarti tahun depan bisa ikut Agaminong ya. Tahun depan aku bisa daftar. Jangan dipilih, ya. jangan dipilih. Mohon banget ini, Mbak, Waduh, ya. kayaknya udah 4 apalagi konsisten tuh udah ada sih insya Allah ya. Ngapain tidur? Konsisten lah. Konsisten tidur ya. Ya seperti itulah kira-kira ya. Oke, kita kembali ke Agam Banda Aceh. Sakti, kamu penilaian apa sih yang kamu berikan nih untuk Dewan Juri dan juga masyarakat Kota Banda Aceh nih? Oke, kalau Icut ada 4, kalau Sakti cukup 3 saja. Apa itu? Iya, ada 3, namanya 4, 7. Dapat 7 Berat juga kita hari ini ya. ada namanya 3B. Apa tuh? Brain, beauty, sama behavior. Ya, jadi bagaimana Dewan Juri ini menilai Agam ataupun Inong memiliki pengetahuannya yang luas tentunya. Kemudian beauty, kecantikan. Untuk kecantikan bukan hanya tentang soal fisik saja ya. Iya. Ya, pemikirannya juga gitu. Dan yang terakhir itu yang paling penting adalah menurut Sakti itu adalah behaviornya, perilaku. Karena perilaku itu terbentuk ketika kita berada di lingkungan yang sesuai. Ketika kita berada di lingkungan tidak sesuai, tentu saja perilaku kita itu agak mungkin bisa kita katakan menyimpang gitu ya. Jadi menurut Sakti penilaian Dewan Juri itu ketiga B itu ya, ada brain, beauty, sama behavior. Untuk selebihnya itu adalah bagaimana cara kita membawa materi ataupun ketiganya itu untuk kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ketika kita memakai selempang saja, bukan hanya ketika kita ketika kita penugasan saja, tapi juga kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Wih, jadi inilah perjalanan mereka sehingga mendapatkan 7 keajaiban. Aduh. Keajaiban. Benar 7 keajaiban. benar, Dan 7 ini harus kita pelajari ya. Aku harus juga kayaknya dong. harus mempelajari 7 ini ya, sehingga nanti kita bisa membangun intelektual di masyarakat. Iya, Branding benar, juga, Branding benar, ya. benar. Wih. Tapi pada saat penilaian itu kalian ada bikin program kah? Mungkin dari pribadi masing-masing kan kita mau bikin apa nih ke masyarakat gitu. Mungkin dari Sakti dulu. Iya, jadi Visi ada misi tentunya lah. ya sedikit program yang kami usulkan ketika kami, karena kan bakalan ditanya tuh ketika kamu terpilih menjadi Agaminong, apa yang bakal kamu lakuin gitu-gitu ya benar. kan. Benar. Itu kan Apa nih? Masyarakat. iya bener, jangan nanti cuman terpilih dapat selempang udah hilang gitu ya kan. Tentunya kan dari pihak Agaminong sendiri nggak mau mendapatkan ataupun menentukan duta yang seperti itu, Agaminong benar. Kota Banda Aceh yang seperti itu gitu. Jadi waktu masa itu Sakti menjelaskan bahwasannya ketika Sakti sebelum mengikuti ajang Agaminong Kota Banda Aceh ini, Sakti juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi Sakti juga pernah menggagas program yang programnya itu fokusnya itu kepada gizi gitu. Nah, ada namanya tuh kakak asuh stunting ataupun cutting singkatannya itu. Jadi Sakti pernah turun ke salah satu desa yang ada di Aceh Besar pada masa itu. Sakti melihat sebenarnya anak-anak stunting ini kenapa sih gitu? Apa karena gizinya kah? Apa karena lingkungannya? Ternyata bukan hanya dari gizinya saja gitu. Jadi ketika Sakti masuk ke dalam keluarganya, Sakti melihat ternyata permasalahannya itu adalah di sanitasinya. Gitu, sanitasinya. Mereka menggunakan air sumur, namun air sumurnya itu berbau, berwarna, dan air sumurnya itu dekat dengan kandang ayam. Wih, Gitu. ini Logikanya berarti kamu langsung terjun iya, ke langsung Itu di terjun Aceh Besar ya? di Aceh Besar
Sakti lupa nama kecamatannya apa. Yang jelas itu di Aceh Besar di Lampenerut tapi agak masuk ke dalam lagi gitu. Jadi targetnya itu adalah keluarga yang memiliki anak stunting gitu. Jadi Sakti melihat oh ternyata bukan soal gizinya aja nih, bukan soal ekonominya aja nih, tapi itu juga termasuk salah satu faktor penyebab dari anak stunting gitu. Jadi Sakti jelaskan program-program Sakti, dan Sakti juga meyakinkan kepada Dewan Juri ketika Sakti nanti terpilih menjadi Agam Inong Kota Banda Aceh, Sakti bukan hanya menjadi pampangan saja, bukan hanya menjadi pendamping saja, tapi juga dapat berkontribusi dalam perkembangan pariwisata Kota Banda Aceh gitu. Tapi pada saat program itu dari mana dulu yang Itu cutting itu? dari komunitas lain, dari komunitas, iya, dari duta lain. Mungkin ketika di Gitu. situ ada ternyata banyak permasalahan mungkin di pedalaman Iya, yang benar-benar tidak diketahui sekali. oleh pemerintah. Iya, benar Nah, itu sekali. yang Sakti bawa Karena kan kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010 itu menjelaskan tentang Undang-Undang Kepemudaan, yang mana pemuda sebagai agent of change gitu. Jadi ketika kita sebagai pemuda ini tidak ada aksi, ya itu sia-sia gitu. Karena menurut Sakti remaja yang bermakna adalah remaja yang dapat berkontribusi dan memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Yes. Ini untuk siapapun ya Ini yang untuk dengar siapapun ya. Ya Iya. untuk kita juga ya, Ya Sarah. pasti kita harus Iya. berguna bagi siapapun. Bahkan Iya. membantu orang mungkin ngambil sampah atau Iya, segala macam itu benar. salah satu hal kecil yang bisa Iya. kita lakukan gitu. Benar, Iya, benar pokoknya sekali. baik jangan tunggu viral dulu ya. Ada viral. Biasanya gitu ya, biasanya Nunggu, gitu ya. nunggu viral dulu ya gini ya. berbuat Gak mau pungut kebaikan. sampah kalau nggak ada CCTV ini. Iya. Aduh. Cut gimana? Kalau Cut gimana nih visi misi kamu nih Cut? Iya baik, jadi untuk visi misi Icut sendiri sesuai ya dengan background Icut sebagai mahasiswa di lingkup kesehatan, Icut ingin mengembangkan potensi wisata nih yang ada di Banda Aceh, tapi juga kita melihat dari sektor kesehatannya. Kesehatan bisa dari kebersihannya gitu. Jadi dengan menerapkan konsep kesehatan ini, Icut yakin bahwa potensi yang ada dalam suatu daerah itu bisa kita angkat, karena yang kita tahu bahwa kesehatan itu investasi terbesar dalam sebuah kota. Jadi percuma aja kalau misalnya potensinya udah bagus, pengelolaannya sudah baik, tapi masyarakatnya nggak berdaya karena kondisi kesehatannya yang rendah. Jadi Icut sendiri ingin mengembangkan dari konsep kesehatan itu dalam lingkup pariwisata, dan juga Icut melihat bahwa kesehatan ini harus diperhatikan secara holistik, secara luas gitu. Kesehatan itu nggak cuman dari segi fisik, kita sakit gitu, sakit badan contohnya ya, atau sakit lutut gitu, enggak. Tapi kesehatan itu harus dilihat juga dari segi mentalinya, mentalnya gimana. Dan anak muda perlu mendapatkan perhatian khusus nih terkait kondisi kesehatan mentalnya gitu. Dengan kondisi kesehatan mental yang baik, kita yakin kita sebagai anak muda bisa memberikan seperti yang Sakti bilang tadi, agent of change untuk paling kecil untuk keluarga kita dan untuk lingkungan sekitar kita. benar. Jadi bisa mendapatkan kebermanfaatannya dari situ. Dan juga selain tadi Icut menerapkan dari program yang menerapkan dari konsep kesehatan, dari fisik dan juga mental, Icut juga ada rencana nih untuk kedepannya untuk menerapkan bagaimana program itu terhadap mitigasi bencana gitu. Karena kita tahu ya kalau misalnya Banda Aceh tuh khususnya itu kan punya dulu sejarah tsunami, bencana Iya, terbesar. benar-benar. Nah, bagaimana sih Icut mau membuat suatu aksi, bagaimana kita sebagai masyarakat kuat nggak untuk menghadapi itu, dan gimana cara kita jika nanti suatu saat ada bencana seperti itu lagi, kita bisa menghadapinya, dan gimana nantinya efek yang ditimbulkan itu tidak sebesar yang dulu gitu. Jadi kita udah mampu, selain kita belajar dari sejarahnya, kita belajar juga gimana sih apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai masyarakat awam ataupun masyarakat umum, gimana cara menghadapi kondisi bencana seperti itu. Jadi inilah program yang ingin Icut luncurkan juga nih untuk bekerja sama nanti dengan pemerintah kota untuk bagaimana kita bisa membuat aksi terhadap cara untuk penanggulangan atau mitigasi bencana gitu, tapi juga dalam berbasis pariwisata gitu. Iya, memang benar ya. Gen Z itu nggak jauh-jauh dari mental health ya. Iya, Selalu mental mental health ya. Iya. Itu memang paling number one ya. Tapi itu ada mungkin Icut ngelihat ada kasus kah atau ada sesuatu masalah yang mungkin benar-benar Icut lihat ini harus segera ditanggulangi. Kalau tadi kan kalau Sakti kan tadi Langsung bilang terjun ya. Kalau dari Icut mungkin dari kedokteran juga mungkin ya, mungkin melihat banyak kasus atau seperti apa. Iya, mungkin Icut juga melihat dari kondisi sekarang ini ya, Banda Aceh ada mengalami peningkatan nih di
penyakit menular seksualnya yang kita tahu HIV. Oh, iya. Nah, ini kan merupakan suatu perhatian khusus juga nih bagi Provinsi Aceh khususnya untuk gimana cara kita menekan angka tersebut supaya tidak melonjak tinggi lagi gitu. Karena yang Cuk tahu itu kasusnya sejak tahun 2004 kalau nggak salah sampai 2025 kemarin itu ada sebanyak 233 kasus yang dimana pada tahun 2025 ini ada peningkatan nih dari tahun sebelumnya. Jadi kita melihat kondisi itu penting nih untuk kita gimana caranya generasi muda itu aware dan awake kayak gitu, sadar bahwa ini merupakan perhatian khusus bagi pemerintah kita dan gimana cara kita tuh menanggulangi diri kita sendiri supaya terhindar dari pergaulan bebas seperti tadi gitu, gitu ya. Terus juga Icut melihat dari kondisi masyarakat yang masyarakat sendiri mungkin ya menurut Icut tuh itu kurang aware juga terhadap di beberapa tempat wisata nih udah ada nih misalnya larangan-larangan ataupun ya larang-larangan yang harusnya diberlakukan ataupun gimana misalnya ada kita pernah lihat ya titik kumpul misalnya kita pergi ke pantai ini titik kumpulnya ketika terjadi sesuatu tapi mereka sendiri tuh nggak paham maksudnya seperti apa gitu. Kumpul ngapain? Iya kumpulnya ngapain gitu kan ini apa sih maksudnya gitu palang-palangnya mereka apa simbol-simbol yang udah dibuat itu mereka tidak paham jadi inilah tugas kita juga selain untuk generasi muda kita juga untuk masyarakat umum nih supaya lebih melek supaya lebih tahu maksudnya seperti apa jadi itu kan manfaatnya juga bukan buat kita tapi buat kesemuanya buat daerah kita supaya selamat. Benar. Gitu. Ini palangnya sebelah kanan, beloknya sebelah kiri ya Sarah ya. Iya. Ibu-ibu nggak sih? Ibu-ibu ya ini juga yang perlu ya. Jadi nggak Iya. bisa dianggap remeh tentang pemberitahuan warning itu ya. Iya. Wah ini luar biasa. Hal sekecil itu juga diperhatikan oleh Agam Inong ya. Iya. Karena itu yang Karena hal-hal Karena kecil. hal kecil itu yang membawa perubahan. Iya. Kan buat kita. Benar. Ini nanti ada nih. Nanti langsung aja tanda kutip ya coach hari ini ya. Banyak hari ini semua daging ya. Oke, ini ada katanya kalian ada program Sawu Gampung ya. Iya, benar. Sawu Sawu. Gampung itu maksudnya Sawu gimana tuh Gampung. Sawu Gampung? Iya, jadi Sawu Gampung itu program tetap dari Agam Inong Kota Banda Aceh. Oh, itu setiap tahunnya ada Iya, ya? benar sekali. Di tahun 2022 itu kami memilih Gampung Ulele dan kami targetnya itu adalah anak TK dan juga anak SD, Cut ya. Iya. Dan kami berhasil melatih mereka untuk menguasai salah satu tarian yang nggak asing dari kita yaitu Ranup Lampuan. Dan alhamdulillah pada tahun itu ketika Bapak Menteri Pariwisata pada tahun itu Bapak Sandiaga Uno datang ke Aceh, anak-anak tersebut menampilkan tarian tersebut dan menyambut Bapak Sandiaga Uno gitu. Nah, di tahun 2023 kami melihat ternyata generasi muda ini kurang peduli akan digitalisasinya. Iya, ini Gitu. perlu. Jadi kami lebih tepatnya ke anak-anak desanya ya, anak-anak desanya. Jadi kami mengundang seluruh beberapa perwakilan anak-anak desa dan kami latih bagaimana cara menggunakan media digital itu dengan baik dan juga efektif seperti itu. Iya, jadi walaupun modern tapi kita bangsa Aceh, anak-anak Aceh itu nggak melek terhadap digital ya. Iya, Ini benar kan juga sekali. perlu ya. Jadi nggak ada yang bilang ih kulot kali gitu. Iya. Masa jauh kali ini udah kemana kita kemana gitu ya. Iya, Oke. anak benar. muda ya. Tetap jalan gitu ya. Oke. Dan juga Kak pada tahun 2024 itu Sawu Gampung itu berlangsung di Gampung Lampulo gitu. Jadi kami melihat nih gampung-gampung yang berpotensi untuk kami datang dan kita ingin mengembangkan nih apa sih yang ada di daerah itu gitu dan juga kita memberdayakan dari masyarakatnya. Di sini pada tahun 2024 lalu itu kita tujuannya memang ke remaja, ke anak-anak dan juga masyarakat gitu. Dalam lintas generasi ya. Pada anak-anaknya dan remajanya kita mengajarkan terkait ilmu-ilmu dasar seperti agama, Yap. bahasa Inggris dan juga untuk masyarakatnya gimana kita melakukan pelatihan untuk bagaimana mengembangkan industri UMKM gitu. Karena di dalam pulau itu kan punya potensi untuk UMKM-nya dapat berkembang gitu. Jadi kita ingin meningkatkan pelatihan untuk kreativitasnya, menunjang kreativitas dari pemuda dan juga masyarakatnya gitu. Kalau respon dari anak-anak setelah kalian terjun ke Sawu Gampung, apakah responnya positif atau gimana dari Ada yang pemuda? nangis-nangis gitu ya. Iya. Tegas shock gitu ya. Aduh, duta ini datang. Jangan dulu. Tahan dulu. Ini gimana nih respon dari anak-anak dan pemuda Iya, Gampung nih? tentu ketika kami datang langsung mengunjungi mereka pasti timbul yang namanya kenangan ya. Kenangan. Nah, yang mana kenangan inilah yang membuat mereka itu senang ketika kami datang. Abang kakak kapan datang lagi ke sini gitu-gitu. Waduh. Bisa aja nih Ini anak-anak. Sarah datang gimana ya? Gitu. Jadi
tentu memberikan kesan baik kepada anak-anak bahkan masyarakat setempat seperti itu. Oke. Karena dilakukan juga positif ya. Iya, benar membantu sekali, mereka juga. iya. Kalau tahun 2025 apa nih? Mau di-spill apa masih direncanakan? Ya, untuk tahun 2025 sendiri kami tadi ya sesuai background Icut ya dan Sakti nih agak berbeda sedikit tapi kami ingin combine nih berduanya Icut di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kami ingin mengangkat suatu potensi daerah. Kita spill nggak nih? Boleh Spill dong. dong. Kita spill Oke, kita spill Iya, ya. kita spill. Waduh, Iya. kapan lagi di spill? Di Iya. sini lah tempat spill. Oh iya. Iya, jadi kami ingin melakukan Sogampung di Gampung Pande. Ya. Di mana tuh? Gampung Pande di daerah Ulele Ulele. dekat Gampung ya, Jawa. dekat Gampung Jawa. Iya. Ya, Nah. gitu. Tahu ntar kita Tahu nggak? main Tahu nggak? rame-rame. Tahu nggak? Nah. Fun fact-nya, Gampung Pande ini merupakan cikal bakal titik awal kerajaan Aceh. Wih, Iya, punya sejarah ternyata. Iya, sejarahnya paling kuat di situ sebenarnya dan banyak nih kan orang-orang yang belum tahu terkait Gampung Pande gitu dan juga kami ingin mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut karena saat ini banyak sekali potensi yang ada di daerah tersebut bisa kita angkat dari segi nilai budayanya gitu. Jadi ini bisa kita kembangkan lebih luas lagi ke masyarakat luas supaya lebih tahu tentang Gampung Pande dan untuk di dalamnya kami ingin mengembangkan seperti sebelumnya kita mengadakan pelatihan untuk anak-anak belajar terkait ilmu agama, bahasa Inggris gitu dan juga untuk melakukan pelatihan terkait industri kreatifnya karena di Gampung Pande itu ada penghasil dari tanaman mangrove yaitu buah nipah. Nah, jadi buah nipah itu banyak sekali manfaatnya. Dia salah satunya yang udah diberlakukan sekarang di masyarakat Gampung Pande itu membuat jus buah nipah. Wah. Ya, jadi itu rasanya manis. Dia tuh kayak putih kayak kelapa gitu. Iya. Dan itu Iya. cuma ada di sana kah? Iya, memang Iya. ada. Jadi kan di Gampung Pande itu dia ada apa ya seperti rawa Rawa ya, gitu yang ada tanaman mangrove-nya juga di situ dan di situ banyak produksi dari buah nipah. Nah, buah nipah ini nggak banyak nih orang tahu kalau manfaatnya tuh besar dan bisa menunjang kreativitas melalui UMKM gitu. Dan sedikit Jadi, informasi ingin juga mengembangkan. Gampung Pande ini tadi udah dijelaskan sama Icut sebagai akar budaya ya dari Iya. kerajaan Aceh. Nah, jadi kita bisa melihat ketika nanti kakak-kakak datang ke sana tuh kakak-kakak bisa melihat batu nisan pada zaman kerajaan Aceh pada masa itu. Oh, di Gitu. Gampung itu Iya. ya. Dan beberapa yang masih belum terkelola dengan baik sehingga ada yang terendam, ada yang masih tertimbun gitu. Maka kami lihat di sini bahwasannya Gampung Pande ini memiliki potensi yang besar dalam perkembangan pariwisata Kota Banda Aceh. Gitu. Maka dari itu di tahun ini kami ingin mengangkat Gampung Pande itu ke provinsi nantinya dan kami ingin memperkenalkan bahwasannya awal dari sejarah kerajaan Aceh itu dari Gampung Pande loh. Iya. Kayak gitu. Dari Gampung Pande. Pertama kali mulainya Iya, ya kerajaan pertama Aceh kali. Darussalam Iya, itu. dan iya. Dan mungkin dari kakak-kakak sendiri mungkin baru tahu sekarang Iya, gitu ya. ini baru Iya. first time taunya. Iya, maka dari itu jadi kami melihat ini sebuah potensi yang besar sehingga kami kemas dengan sangat baik tentunya yang membuat Gampung Pande ini tentunya dikenal di kalangan masyarakat lokal atau bahkan nasional atau sampai Iya. ke internasional Iya. seperti itu. Karena potensinya luar biasa di sana. Potensinya luar Ini kan biasa. sempat survei ke sana juga. Iya, benar. Iya, kami udah Mungkin survei bisa juga dicek ke sana. Instagram kita Iya. Icut ya. Apa Ke Instagram kita. Apa Instagram Iya, ini Instagram. boleh dong langsung spill. Spill aja. Instagram Sakti I-nya 3 kali. Oke. Tiga 3 kali. Ah. Cut. Hampir sama ya. Hampir sama. Instagram Icut @cutriska A-nya 3 kali. Waduh. Kali harus ada Ali ada tiganya ya. Kalau yang ngechat harus banyak. Iya, Tiga. Kalau nggak dikira cuek nanti ya. Iya. Ih, pengalaman nih. Waduh. Nggak, kalau satu kali nggak didengar, 2 kali juga nggak didengar, 3 kali pasti didengar. Jadi itu tujuannya untuk biar mereka didengar sama masyarakat Kota Banda Aceh. Luar Iya. biasa. Bayangkan aja Kota Banda Aceh menjadi. Amin. Seperti amin. provinsi Amin. dulu apa ada nasionalnya? Jadi ketika nanti sudah dilakukan kegiatan provinsi dan menjadi Agam Inong menjadi Agam Inong Aceh 2025 dan nanti akan diajangkan lagi ke tingkat nasional seperti itu. Tapi itu untuk tahun depannya gitu, untuk Oh, nasional 2026. Oke, Iya. masih ada persiapan Masih ada ya. persiapan. Iya, Untuk benar-benar. Kalian membuat Kota Banda Aceh ini maju ke depan ya. Amin. Last one nih, Sar. Terakhir, Heeh. gimana? Aduh, kayak nggak mau pisah gitu ya. Aduh. Kayak pengen ngobrol panjang lagi ya, kayak seru ya kita bahas Kota Banda Aceh ya. Panjang harusnya kalau kita ngomongin Banda Aceh kayak nggak ada kelarnya Iya, kan. makanya. Bagi program-program mereka pasti akan Bagus banyak, ya, kan. keren-keren ya. Oke, gimana nih? Mungkin Sar? terakhir dari kita apa harapan mungkin next ke depan rencana kalian
pesan-pesan, mungkin ada promosi juga boleh disampaikan di sini, mungkin dari Sakti dulu. Oke, jadi mungkin pesannya sesuai dengan generasi generasi Z, Z ya, iya. sebagai Nggak generasi dia muda. Kamu milenial ya tuh ya. Ya, teruntuk generasi muda ya, penting sekali buat kita peka terhadap budaya yang ada, sejarah yang ada di kota kita, bukan hanya di kota Banda Aceh, tapi juga di seluruh Aceh. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya tersebut? Siapa lagi yang akan mengingat ataupun mempelajari sejarah tersebut? Jadi kalau misalkan kita tidak peka akan hal itu, takutnya nih teman-teman semua, kedepannya nanti kita akan hilang, pudar budaya kita, dan tidak ada suatu hal yang khas lagi untuk bisa kita perkenalkan kepada dunia luar gitu. Karena kita tahu bahwasannya wisatawan-wisatawan itu tertarik datang ke kota kita itu karena akan sejarahnya, Benar. budayanya, dan yang paling penting kulinernya ya. Ya, kulinernya Nggak lupa ya, itu Sarah. nggak lupa. Itu nggak Jadi lupa. maka dari itu sama-sama kita sebagai generasi muda bergenggam tangan, berkontribusi dan juga berkolaborasi untuk memajukan pariwisata yang ada di kota kita, dan semoga dengan hadirnya kita dapat membangun pariwisata Aceh, bukan hanya kota Banda Aceh, menuju ke depan menjadi paling terdepan dan bisa menuju ke bonus demografi Indonesia tahun 2045. Mungkin itu aja. Berarti semua Luar memang biasa berawal ya. dari masyarakatnya, dari pemudanya. Iya. Ya, tadi kita Iya, dan masyarakatnya juga harus ngerespon yang Iya, positif betul, lah nih ya. betul, beri dukungan juga. Dukungannya nih harus besar nih supaya mereka bisa maju ke depannya. Benar-benar. Dari Cut nih, Mas Iya. Cut gimana? Oke, baik. Jadi buat Icut, kita sebagai generasi muda, Banda Aceh sendiri ini sudah mempunyai banyak sekali potensi yang bisa untuk kita kembangkan sebagai generasi muda. Dan generasi muda sudah mempunyai ruang dan kesempatan yang sama untuk setiap orangnya untuk berkembang. Nah, tinggal kitanya nih, bagaimana kita bisa kita memanfaatkan kesempatan itu, dan yang paling penting adalah keinginan kita untuk maju, untuk berubah dan bisa memberikan hasil yang terbaik. Karena percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan walaupun itu kecil, itu akan berdampak besar di masa depan yang akan datang, terutama untuk Kota Banda Aceh. Wis, luar biasa. Ini PR banget ya untuk editor ya, banyak nih quote-nya nih keluar ini ya. Jadi pakai caption Aduh, aja, auto caption. iya, caps lock semuanya nih ya. Oke, ini the last kita ya, Sar ya. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih banyak banyak. juga buat Sukses kesempatannya. terus. Amin, amin. Semoga masyarakat Kota Banda Aceh itu welcome ya Iya, terhadap Inong dan juga Agam Banda Aceh untuk Program-programnya juga. Iya. Makanya mau ke nasional tanggal 20 Provinsi. Provinsi dulu. provinsi. Tanggal 22 itu prakarantina, dan di tanggal 26 Iya. karantinanya, dan di malam penobatan itu bertepatan pada tanggal 29. Wih. Mohon doanya kakak-kakak. Ya, mungkin Iya. sedikit doanya. boleh nggak Iya, minta boleh, support boleh, dari boleh. teman-teman Kota Banda Boleh, Aceh ya. Jadi teruntuk seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, Sakti dan juga Icut meminta dukungan dan doanya juga untuk Iya. kami menuju ke ajang provinsi mewakili Kota Banda Aceh ke dalam pemilihan Agam Inong Aceh 2025. Semoga Sakti dan Icut bisa membawa hasil yang baik Amin. dan juga bisa berkontribusi penuh dalam Iya. Masyarakat. masyarakat. Iya, seperti Aceh. itu. Oh, Mungkin ada tambahan sedikit dari Icut. Oke, baik. Mungkin hampir sama ya kayak Sakti, kami mohon dukungan dan supportnya penuh nih dari masyarakat Kota Banda Aceh, dan doakan kami untuk berlangsungnya pemilihan Duta Wisata Aceh yang akan dilaksanakan dimulai dari tanggal 26 November sampai tanggal 29. Kami harap doa dan supportnya, semoga kami dari Agam Inong Banda Aceh bisa memberikan hasil yang terbaik, bukan hanya terbaik untuk kami tapi terbaik untuk kita semua. Luar biasa. Tapi nanti itu dukungannya apakah nanti penilaiannya by vote atau seperti apa kalau Iya. dari masyarakat? Jadi Itu gimana tuh nanti masyarakat mau pilih nih, kami Iya. mau dukung nih, gimana nih? Jadi caranya? ada nominasi yang namanya itu kategori favorit. Oh, Ya, oke. nah jadi teman-teman dari seluruh masyarakat Kota Banda Aceh bisa memfoto, cuman cukup nge-like postingan kami iya. berdua di Oke, Instagramnya oke. Agam Inong Aceh. Iya. Gitu, Oke. untuk mendapatkan nominasi favorit tersebut gitu. Berarti itu nanti dari Instagram kalian pribadi. Dari Instagram Agam Inong Oh, Acehnya. Agam Oke. Inong Aceh. Iya, Agam Berarti Inong nanti di situ Acehnya. like-nya ya Iya. semuanya, Iya. komen sebanyak mungkin, sharing ke Betul. semua grup ya. Keluarga ya. Semuanya Iya. ya. Jangan lupa nanti dukung nih teman-teman kita, Inong dan juga Agam Banda Aceh, supaya Kota Banda Aceh bisa maju di emas 45. 2045. 2045. Siap. 245.
Tapi biasa. nanti kalau mungkin adminnya Agam Inong Banda Aceh bisa collab ke RRI_Banda Aceh, nanti kita bantu terima juga, kita bantu promosi juga di story. Bahkan kalau mau ada pribadi dari Sakti, Sagam pribadi dan Cut juga, kalau mau ke RRI Banda Aceh boleh banget ya. Oke, siap, Oke. siap. Kita Siap, bantu terima promosi. kasih. Kegiatan-kegiatannya juga Kegiatannya boleh juga nanti boleh. di tag, Oke, di siap. mention juga boleh. Baik. Di kakaknya juga boleh. Iya, itu juga boleh. Jadi numpang ya. Nanti minta bayaran ya. Mau bayaran ya nanti Astu. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, lanjut. Udah, terima kasih banyak ya Sakti, Cut. Terima kasih juga. Terima Senang kasih. ketemu untuk nanti di provinsi, bahkan Amin. bismillah kita di nasional juga Amin. bisa Amin, ya Allah. melebarkan sayapnya kita di Amin, nasional. amin, Yes. amin. Programnya juga mungkin masyarakat nanti mendukung, banyak dukungan dari masyarakat, baik. bermanfaat juga untuk masyarakat. Amin. ya Rabbal Oke. alamin. Last nih, Sar. Kita harus pamit ya. Kita harus pamit, Yes, nanti kita benar. ketemu lagi di next episode. Mungkin Benar. nanti kita Jangan kemana-mana ya. Tetap dukung kita juga terus. betul dengan subscribe YouTube RRI_Banda Aceh dan juga follow Instagram kita Yes. RRI_Banda Banda Aceh. Aceh. Aku Ilmarsi pamit. Dan aku Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.